Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di bulan suci Ramadan ini banyak sekali keistimewaan yang bisa diperoleh oleh umat Islam. Salah satunya yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melebihi malam-malam lainnya. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam di mana diturunkannya kitab suci umat Islam yaitu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi para umatnya yang beribadah dengan sungguh-sungguh di malam Lailatul Qadar, yaitu akan diampuni dosa-dosanya di masa lalu, akan dikabulkan hajatnya yang ia inginkan, dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Namun keberadaan malam Lailatul Qadar masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya bisa membedakan mana umatnya yang benar-benar berusaha mendapatkan keberkahan dari malam yang mulia tersebut dengan umatnya yang hanya bermalas-malasan saja. Meski begitu, para ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, seperti malam 21, 23, 25, 27, serta malam 29. Dan pendapat tersebut didukung dengan adanya hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, "Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari. Selain memberi petunjuk lewat hadis tersebut, Rasulullah SAW juga menyebutkan beberapa tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar. Berikut 6 tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. 1. Matahari yang terbit di pagi harinya tidak terlalu panas atau cahayanya meredup. Tanda hadirnya malam Lailatul Qadar yang pertama adalah matahari yang terbit di pagi harinya sinarnya tidak terlalu panas dan cenderung redup, sehingga cuaca hari itu sangatlah sejuk dan tidak panas, seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut. Malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan. Dan tanda-tandanya ialah pada pagi hari mataharinya terbit berwarna putih tanpa sinar yang menyorot. Hadis riwayat Muslim. 2. Malam hari tampak terang, tidak mendung, tidak panas maupun dingin. Tanda malam Lailatul Qadar yang kedua adalah malam hari saat malam Lailatul Qadar. Langitnya cerah meski bulannya hanya terlihat separuh saja. Hal tersebut terjadi karena pada saat malam Lailatul Qadar, langit sama sekali tidak ditutupi awan. Selain itu, udaranya pun juga tidak panas maupun tidak dingin. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan seperti hadis berikut ini. Sesungguhnya, tanda Lailatul Qadar adalah malam cerah, terang, seolah-olah ada bulan, malam yang tenang dan tentram, tidak dingin, tidak pula panas. Pada malam itu tidak dihalalkan dilemparnya binatang sampai pagi harinya. Dan sesungguhnya tanda malam Lailatul Qadar adalah matahari di pagi harinya terbit dengan indah, tidak bersinar kuat seperti bulan purnama, dan tidak pula dihalalkan bagi setan untuk keluar bersama matahari di pagi itu. Hadis riwayat Ahmad. 3. Pada saat beribadah malam, merasakan nikmat yang lebih banyak dibanding dengan ibadah di malam lainnya. Tanda malam Lailatul Qadar yang ketiga adalah merasakan nikmat yang lebih pada saat beribadah di malam yang mulia tersebut, dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan di malam lainnya. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat turun ke bumi dan memberikan berkah dan rahmat kepada para umat Islam yang sedang beribadah, sehingga mereka merasakan ketenangan dan kedamaian saat beribadah. 4. Angin berhembus dengan lembut. Tanda datangnya malam Lailatul Qadar yang keempat yaitu angin berhembus dengan lembut. Angin yang berhembus dengan lembut tersebut merupakan kenikmatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua hamba-Nya agar bisa merasakan kesejukan di malam yang penuh rahmat dan keberkahan tersebut. 5. Diperlihatkan dalam mimpi orang mukmin. Tanda datangnya malam Lailatul Qadar yang kelima adalah diperlihatkannya tanda-tanda malam Lailatul Qadar ke dalam mimpi orang mukmin pada 7 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Berikut hadisnya.
dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi Muhammad SAW diperlihatkan malam Lailatul Qadar dalam mimpinya oleh Allah Subhanahu wa taala pada 7 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Aku melihat bahwa mimpi kalian tentang Lailatul Qadar terjadi pada 7 malam terakhir. Maka barang siapa yang mau mencarinya, maka carilah pada 7 malam terakhir." Hadis riwayat Muslim. Aku tahu bahwa kalian melihat Lailatul Qadar pada 7 hari terakhir bulan Ramadan. Siapa yang sungguh-sungguh dalam mencarinya, maka carilah di 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Nikmatnya ibadah. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ciri malam Lailatul Qadar adalah bila orang-orang yang beribadah pada malam tersebut merasakan nikmatnya beribadah. Ketenangan hati dan kenikmatan bermunajat kepada Robnya tidak seperti malam-malam lainnya. Namun, dari sekian banyak riwayat yang menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar ini mempunyai tanda-tanda dan alamat yang bisa diketahui dan dirasakan, tidak berarti bahwa setiap orang dapat mengetahui dan merasakannya. Seorang muslim yang menghidupkan malam-malam Ramadannya memungkinkan baginya mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tanpa ia ketahui tanda malam mulia tersebut. Jadi, mengetahui tanda malam Lailatul Qadar itu bukan sesuatu yang pasti dan dapat dirasakan oleh semua orang yang menghidupkan malam tersebut. Imam Tabrani mengatakan, itu tanda-tanda Lailatul Qadar tidak mesti. Seorang muslim bisa saja mendapatkan malam mulia tersebut dan dia tidak melihat atau mendengar sesuatu dari tanda-tanda tersebut. Sahabat yang beriman, demikianlah 6 tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar. Semoga kita mendapatkan malam tersebut atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bulan Ramadan merupakan bulan suci yang dimanfaatkan umat Islam untuk memperbanyak amal ibadah. Umat muslim berlomba-lomba memperbanyak amalan dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci ini, segala amal kebaikan manusia diganjar berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ibadah ikhlas tanpa kesombongan dan riya sebagai syarat diterimanya amalan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak beribadah dan beramal soleh di bulan Ramadan, harapannya dapat terus berlangsung hingga Ramadan usai. Ibadah yang telah dilakukan tersebut tentu saja bakal membekas dan meninggalkan tanda-tanda pada manusia. Setiap muslim tentu berharap semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, tidak ada yang bisa menjamin apakah ibadah itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Merupakan rahasia Allah menerima atau menolak amalan ibadah seseorang. Hal itu merupakan hak Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi ada beberapa tanda yang bisa digunakan untuk mengenali ibadah kita diterima atau tidak. Salah satunya adalah adanya keistiqomahan kita dalam beribadah. Ada beberapa tanda nyata yang menunjukkan puasa seseorang muslim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda diterimanya puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala yakni terjadinya perubahan positif dan nyata dalam diri muslim tersebut. 1. Terjadi perbaikan nyata. Tanda yang paling utama ibadah itu diterima adalah adanya perubahan besar, ada perbaikan nyata pada dirinya. Perubahan itu juga bisa dirasakan oleh keluarga, tetangga, dan sahabatnya. Adanya taubatan nasuha, yang tadinya maksiat tidak maksiat lagi. Contoh lain perubahan itu, jika seseorang yang tadinya malas sholat ke masjid, pasca puasa jadi rajin ke masjid. 2. Muslim tersebut tenggelam rasa mahabbah yang menggebu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterimanya puasa oleh Allah Subhanahu wa taala juga ditunjukkan dengan perubahan individu tersebut sebelum dan setelah puasa. Yang tadinya hobi ke diskotik malah berbalik hobinya nangis saat tahajud. 3. Seseorang tersebut menghindari dirinya kepada kemaksiatan. Kalau dulu orang itu senang bermaksiat, pasca puasa Ramadan jadi benci berbuat maksiat. Misalnya, seseorang yang dulunya tidak peduli halal haram,
lalu berubah menjadi takut dengan yang haram. 4. Semakin berhati-hati dengan hukum Allah. Orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mempunyai sifat waro, yakni semakin berhati-hati dengan hukum Allah. Lebih jelasnya, waro yakni secara mutlak semua perintah Allah dilaksanakan oleh seseorang tersebut dan seluruh larangan Allah dijauhinya. 5. Mudah menangis karena Allah dimanapun dia berada. Menyesali masa lalu yang melakukan kemaksiatan, seseorang itu jadi sering sedih akibat selama ini selalu bermaksiat. 6. Terjadinya perubahan di lingkungannya. Orang itu mengalami perubahan pergaulan maupun suasana, yakni meninggalkan pergaulan dengan teman-teman yang tidak baik. Dia bertaubat, hijrah menuju lingkungan sahabat yang baik-baik. 7. Istiqomah dalam hijrah. Puasa seseorang yang diterima oleh Allah, dia istiqomah dalam hijrahnya. Tidak mundur lagi, tidak maksiat lagi. Mengutip kata-kata mutiara Ibnu Athaillah Al-Iskandariyah dalam kitab Al-Hikam, "Man wajah samrota amalihi ajilan, fahuwa dalilun ala qabulihi azilan." Artinya, barang siapa yang mendapatkan buah amalnya di dunia, maka itu menjadi petunjuk diterima amalnya di akhirat. Sahabat yang beriman, demikianlah 7 ciri seseorang diterima ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tergolongkan orang-orang yang berpuasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah